Shalom adik-adik. Shalom. Kembali bersama dengan Kakak Kena. Karni, Kita belajar bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, sebelumnya kakak mau tanya kabarnya ya. Bagaimana jawabnya kalau kakak tanya kabar? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap? Gimana kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik yang sudah siap mendengar firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan yang baik, sahabat kami anak-anak, terima kasih sudah memberi kami kesehatan. Hingga sampai hari ini kami masih sehat. Tuhan, sebentar kami mau memuji Engkau. Kami juga belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. adik-adik, di tangan kakak ini ada sebuah kertas. Tahukah kamu tulisan apakah di dalamnya? Kita buka bersama-sama yuk. Wah, di dalamnya ada kata murni. Kita baca bersama-sama, murni. Wah, adik-adik, mengertikah kamu arti kata murni ini? Wah, lewat ayat hafalan kita hari ini kamu akan tahu melalui kitab 1 Timotius 5 ayat 22b. Kakak bacakan untuk kamu ya. Dan 1 Timotius 5 ayat 22b. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Adik-adik, sekarang kita akan baca bersama-sama ayat hafalan kita. Masihkah kamu ingat cara bacanya? Dari alamat, isi kembali ke alamat. Dalam hitungan kedua kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. 1 Timotius 5 ayat 22b. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Adik-adik, kita baca lagi bersama-sama yuk. 1, 2, ya. 1 Timotius 5 ayat 22b. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Adik-adik, mengertikah kamu ayat hafalan kita hari ini? 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Artinya, kamu tidak turut ambil bagian atas dosa orang lain yang mereka lakukan. Kamu tidak mudah terpengaruh untuk melakukan dosa. Adik-adik, jagalah kemurnian dirimu. Artinya, kamu tetap menjaga kebersihan hatimu. Kamu tidak melakukan dosa. Adik-adik, kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, ya. 1 Timotius 5 ayat 22b. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kamu harus mengikuti temanmu yang berbuat dosa? Tentu tidak. Wah, misalnya teman-temanmu dalam kelas suka bicara kotor, apakah kamu harus ikut mereka? Tentu tidak. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah kamu memberitahukan kepada temanmu supaya mereka
tidak ikut-ikut berbuat dosa, melainkan apa? Mereka harus menjaga kemurnian dirinya. Artinya mereka harus menjaga hatinya untuk tidak melakukan dosa. Adik-adik, mungkin itu hal yang sulit bagimu, tetapi Allah ada di sana untuk menolongmu. Dia akan memberikanmu kekuatan untuk memberitahukan kepada temanmu untuk tidak melakukan dosa. Adik-adik, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu belum mampu melakukan perbuatan yang benar dan baik di hadapan Allah, karena dalam hatimu masih ada dosa. Tapi kamu jangan khawatir, hari ini kamu memiliki kesempatan untuk menjaga dirimu untuk tidak melakukan dosa, menjaga kemurnian dirimu. Bila hatimu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Maukah kamu hari ini percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, sekarang kita baca lagi ayat hafalan kita yuk. Dalam hitungan kedua, 1, 2, ya. 1 Timotius 5 ayat 22b. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Adik-adik, sekarang kita akan kembali baca ayat hafalan kita hari ini, tapi menggunakan gerakan. Ketika kakak pegang telinga kakak, kamu juga pegang telingamu sambil kamu menghafal ayat hafalan. Bisa? Dalam hitungan kedua, 1, 2, ya. 1 Timotius 5 ayat 22b. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Wah, sekarang kakak pegang hidung kakak sekarang. Kamu juga pegang hidungmu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Adik-adik, kamu jangan lupa untuk terus ingat dan hafalkan ayat hafalan kita hari ini. Oleh darah
Adik-adik, masih ingatkah cerita kita minggu lalu? Wah, di mana kita belajar tentang rencana khusus Allah bagi Simson. Apakah itu? Yaitu membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin dan menjadi hakim bagi mereka. Bagaimana orang Israel tahu akan hal itu? Wah, mereka tahu di mana rambut Simson tidak boleh dipotong dan Simson sudah dijadikan sebagai nazar Allah untuk melaksanakan rencana khususnya. Adik-adik, apa yang disenangi oleh Simson? Apakah ia senang untuk menjaga kemurnian hatinya dan taat kepada Allah? Atau ia lebih senang untuk melakukan dosa? Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Simson ia menyukai melakukan keinginannya. Ia menikahi perempuan yang tidak mengasihi dan tidak percaya kepada Allah yang hidup dan benar. Kali ini Simson ia jatuh cinta lagi dan menyukai seorang perempuan Filistin. Namanya adalah Delila. Wah adik-adik, saat orang-orang atau raja-raja Filistin mendengar itu mereka senang dan datang kepada Delila menawarkan dia uang yang banyak dan berkata, "Temukan rahasia kekuatan Simson untuk kami. Kamu akan menjadi perempuan yang kaya." Adik-adik, apakah Delila melakukan perintah raja-raja Filistin? Ya, waktu Simson berkunjung ke rumahnya, ke tempat Delila, dan ia mulai merayu Simson. Dia berkata, "Simson, kasih tahulah apa rahasia kekuatanmu kepadaku." Adik-adik, Simson berpikir ini hanya sebuah permainan. Sementara di rumah Delila, ia menyembunyikan beberapa orang Filistin yang siap menangkap Simson. Saat itu, Simson ia mengarang jawaban dan berkata, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang masih baru dan aku akan menjadi lemah seperti orang lain." Tali busur itu terbuat dari usus binatang dan tidak mudah putus secara khusus waktu masih baru dan belum pernah dipakai. Wah adik-adik, mungkin waktu Simson tidur, raja-raja membawakan Delila tali busur yang baru dan mengikat Simson. Wah, Delila ia berteriak, "Simson, bangun! Ada orang Filistin mau menangkap engkau." Wah adik-adik, saat itu Simson ia bangun dan semua tali busur itu ia hentakkan dan mungkin itu semua terputus. Wah, Delila berkata, "Kamu menipu aku. Tolong beritahukan aku bagaimana agar kamu dapat diikat." Wah, adik-adik, Simson ia siap dengan cerita yang menarik. Ia berkata, "Jika aku diikat dengan tali yang belum pernah digunakan, aku akan kehilangan kekuatanku." Adik-adik, tahukah kamu apakah orang-orang Filistin mereka percaya? Wah, mereka tahu bahwa sesungguhnya Simson tidak memberitahukan yang sebenarnya. Lalu Delila mengatakan, "Simson, bangun, orang Filistin menangkap engkau." Adik-adik, semua tali yang baru itu yang mengikat Simson pun putus. Tetapi Delila ia tidak berkecil hati. Ia terus bertanya dan meminta Simson untuk memberitahukan kepadanya. Adik-adik, tahukah kamu Simson apakah ia mengatakan yang sebenarnya? Wah, ia berkata kepada Delila, "Jika ketujuh rambu jalinku ini kamu tenun dan dipatok, wah,
itu maka kekuatanku akan hilang. Adik-adik, saat itu Delila ketika Simpson sedang tidur, ia menenun ketujuh rambut jalin daripada Simpson. Ia berteriak lagi dan berkata, "Simpson, bangun! Ada orang Filistin menangkap engkau." Adik-adik, apakah Simpson bisa melepaskan itu? Apakah kekuatannya hilang? Tidak. Simpson tidak memberitahukan yang sesungguhnya. Wah, dan akhirnya apa yang terjadi? Wah, Delila ia menangis, ia merengek, kata Alkitab. "Simpson, kamu berkata bahwa kamu mencintaiku, tetapi kamu tidak memberitahukan kepadaku rahasia sesungguhnya." Adik-adik, Simpson ia mulai bingung mau menuruti yang mana, tetap taat kepada Allah atau menyenangkan hati kekasihnya Delila. Kita katakan Simpson ia memilih menyenangkan hati Delila. Ia menceritakan kepada Delila rahasia kekuatannya. Ia berkata bahwa ketika rambutnya dipotong, maka kekuatannya akan hilang karena ia seorang yang sudah dinazarkan kepada Allah. Mengapa kekuatannya hilang? Itu bukan karena kekuatan yang ada pada rambutnya, tetapi karena dengan mencukur rambutnya, ia menunjukkan bahwa ia tidak taat kepada Allah. Adik-adik, Delila ia tidak menunggu waktu yang lama. Ia segera menceritakan kepada orang Filistin dan kepada raja-raja itu. Adik-adik, tahukah kamu ketika Simpson tertidur di pangkuan Delila, ia memanggil orang-orang Filistin untuk mencukur rambut daripada Simpson. Wah, satu persatu rambut jalinan Simpson itu jatuh, kekuatannya mulai hilang hingga semuanya sudah dicukur habis, maka hilanglah kekuatan Simpson. Saat itu Allah telah meninggalkan Simpson. Ia ditangkap oleh orang-orang Filistin. Waktu itu Delila, "Simpson, bangun! Orang Filistin menangkap engkau." Apakah ia bangun? Tidak. Ia tidak bisa bangun lagi seperti yang sudah-sudah. Ia lemah, ia tidak berdaya, dan ia tidak tahu apa-apa. Adik-adik, apakah Simpson ingat apa yang kita pelajari dari ayat hafalan kita hari ini? Bahwa jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Ternyata tidak, dia tidak tahu. Adik-adik, bila kamu sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, jagalah kemurnian hatimu. Di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu adalah gudang dari apa yang kamu pikirkan, lakukan. Jika kamu menyenangkan hatimu dan temanmu lebih daripada Allah, wah, itulah pikiran yang ada di dalam gudangmu. Contohnya, kamu memilih pergi bersama temanmu daripada kamu harus ke gereja. Kamu memilih untuk bermain game bersama dengan temanmu. Kamu takut kalau temanmu itu nanti tidak menyukaimu lagi ketika kamu menolak. Ingat, adik-adik, kadang kamu melakukan apa yang disenangi oleh hatimu. Simpson melakukan apa yang dia tidak pikir dan betapa dia menyesal. Delila ia berseru, "Simpson, bangun!"
Dan saat itu ia tidak bisa melakukan apapun, bahkan melawan. Dia ditangkap oleh orang Filistin. Mereka menangkap dia dan mencungkil kedua matanya. Wah, orang Filistin menjadi mereka lebih berani dan mereka membawa Simson ke Gaza. Wah, apa yang ia lakukan di sana? Ia menjadi pekerja keras, menggiling gandum bagi orang Filistin. Adik-adik, tahukah kamu orang Filistin mereka senang? Simson ketika ia ada di dalam atau mungkin ia di penjara dengan menggiling gandum dengan matanya yang buta, pasti juga ia mengingat betapa Allah menolongnya waktu lalu, bahwa ia bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin sekaligus hanya dengan bangkai binatang. Adik-adik, ia mengingat betapa ia juga tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ia mulai menyesal dan dikatakan rambut Simson juga mulai bertumbuh. Suatu hari ada pesta besar di tengah-tengah orang-orang Filistin. Mereka berkumpul, raja-raja Filistin mereka berkumpul, mereka menyembah kepada Dagon, dewa mereka yang mereka pikir adalah Allah mereka. Adik-adik, tahukah kamu bahwa saat itu mereka menyembah dan berseru, "Terpujilah dewa Dagon yang sudah menyerahkan Simson ke dalam tangan kita." Adik-adik, orang Filistin ini mereka menyembah Allah yang salah. Tidak seorang pun di antara mereka menyembah kepada Allah yang hidup dan benar. Sudahkah kamu percaya kepada Allah yang hidup dan benar? Wah, Allah yang hidup dan benar yaitu Dia mengasihimu dan mau kamu percaya kepada Dia melalui anaknya Yesus Kristus. Yaitu Dia yang bersedia akan mati menggantikan hukuman dosamu. Dosamu membuat kamu terpisah dari Allah selamanya. Tuhan membuat jalan bagimu supaya kamu tidak dihukum. Ketika kamu melanggar perintah Tuhan, itu adalah dosa. Adik-adik, kamu memang berusaha untuk melakukan hal yang baik, tetapi kita selalu gagal. Karena apa? Sejak lahir kita sudah punya keinginan untuk diri kita sendiri. Tetapi anaknya Tuhan Yesus mati gantikan hukuman dosamu. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, dengarkan. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Adik-adik, Yesus membayar harga untuk mengampuni dosamu dengan memberikan darahnya. Dia mati, dikuburkan, dan Dia hidup kembali, bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, percaya kepada Yesus satu-satunya adalah cara untuk mempercayai Allah yang hidup dan benar. Wah, adik-adik, tidak ada seorang pun dari orang Filistin itu percaya kepada Allah yang hidup dan benar. Wah, saat itu mereka terus berseru dan mereka tertawa. Dan seseorang di antara mereka memberi ide untuk membawa Simson menjadi pelawak bagi mereka. Wah, saat itu Simson ia dituntun seorang anak laki-laki.
saat mereka tiba di gedung itu, sekitar 3.000 orang yang hadir saat itu bersama raja-raja Filistin. Simson berkata kepadanya, "Lepaskanlah aku mau memegang tiang. Di manakah tiang yang bisa aku pegang?" Adik-adik, saat itu Simson ia memegang kedua tiang penyangga gedung itu dan ia berdoa kepada Allah. Apa yang ia katakan? "Ya Tuhan yang Maha Tinggi, sudilah Engkau mengingat saya. Berikanlah kiranya kekuatan lagi kepadaku sekali saja, supaya dengan tindakan ini aku bisa membalas orang Filistin yang telah mencungkil mata saya." Adik-adik, Simson ia ingat bahwa hanya Allah lah yang bisa memberi dia kekuatan. Ia tahu bahwa ia tidak pantas untuk dikasihi oleh Allah karena ia telah meninggalkan Allah dan lebih memilih mementingkan dan menyenangkan hatinya Delila. Adik-adik, apakah Allah mengingatnya? Jika Yesus adalah juru selamatmu, jagalah kemurnian hatimu. Di saat kamu memilih untuk menyenangkan hatimu atau temanmu daripada Tuhan, kamu sedang tidak menjaga hatimu. Ingat apa yang dikatakan ayat hafalan kita, 1, 2, 3, 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Adik-adik, penting sekali kamu menjaga kemurnianmu dan tidak ikut-ikut di dalam dosa orang lain. Apa yang kamu lakukan ketika kamu harus memilih? Ingat ayat hafalan, Allah mau kamu tetap menjaga kemurnian hatimu. Dan kedua, percayalah kepada Tuhan bahwa Ialah senantiasa menolongmu untuk menyenangkan hatinya. Dan di saat kamu bingung memilih antara menyenangkan hati Allah atau temanmu, kamu meminta Tuhan menolongmu dengan berdoa dan Tuhan pasti akan memberikan kamu kekuatan dari dalam untuk tidak ikut dalam melakukan dosa. Adik-adik, Simson ia mengingat dan ia mungkin menyesal karena ia telah melanggar perintah Allah, tidak menjaga kemurnian hatinya. Apakah Allah mengabulkannya? Adik-adik, pada saat itu ketika Simson ia sampai di tengah tiang itu dan ia mendorong kedua tiang itu dengan kencang, dan Alkitab katakan gedung itu runtuh, roboh, sehingga semua orang yang ada di dalamnya semuanya tertimpa oleh gedung bangunan itu. Juga Simson. Adik-adik, semua orang 3.000 kira-kira mereka raja-raja Filistin mati dan juga Simson mati bersama mereka. Alkitab katakan bahwa Simson lebih banyak membunuh orang Filistin ketika ia masih hidup. Tuhan sekali lagi menolong Simson untuk melaksanakan rencananya bagi orang Israel, yaitu membebaskan mereka dari orang Filistin. Lalu keluarga daripada Simson, mereka mengambil mayatnya dan ia dikuburkan di tempat keluarganya dikubur. Adik-adik, Simson menjadi hakim bagi orang Israel selama 20 tahun lamanya. Tetapi Simson dia mati dengan tidak menjaga kemurnian hidupnya. Jika Yesus adalah juru selamatmu, jagalah kemurnian hatimu.
Tahukah kamu bahwa dalam hatimu kamu mempunyai sesuatu yang tidak suci? Apa yang kamu lakukan ketika kamu harus memilih menyenangkan Allah atau hatimu? Wah, maukah kamu ingat ayat hafalan kita minggu ini? 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain dan jagalah kemurnian dirimu. Kedua, maukah kamu percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan menolongmu menyenangkan hatinya? Maukah kamu meminta Dia menolongmu di saat kamu harus memilih, di saat ada orang-orang atau temanmu mengajakmu untuk berbuat dosa? Penting sekali bagimu untuk menjaga kemurnian hatimu. Adik-adik, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, kamu belum bisa menjaga kemurnian hatimu. Karena apa? Dosa masih tinggal di dalam hatimu. Itulah sebabnya kamu terus melakukan apa yang melanggar perintah Allah. Di dalam firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, maukah kamu percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamatmu hari ini dan Ia mengampuni dosamu? Maukah kamu tundukkan kepalamu dan tutup matamu? Bila kamu mau percaya kepadanya hari ini, kamu perlu mengakui setiap dosamu dan dan percaya Yesus mati untukmu dan pilih Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk firman-Mu mengingatkan kami belajar dari Simson bagaimana kami harus menjaga hati kami supaya kami terus menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.